Jika teman-teman memiliki data gagal bayar pinjaman online, pasti sangat sulit mengajukan pinjaman online dimanapun. Tapi di aplikasi yang saya jelaskan ini, kalian pasti bisa mengajukan dan cair ke rekening tanpa lama. Dan syaratnya cukup mudah, hanya KTP saja. Preview. Balik lagi di Guski Channel yang selalu membahas seputar dunia fintech. Di video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai satu aplikasi pinjaman online ilegal yang belum terdaftar di OJK, hanya terdaftar di KSP saja, yang memiliki tenor panjang, limit besar, dan hanya butuh KTP saja kalian bisa mengajukan pinjaman di aplikasi ini. Buat kalian yang baru nonton channel ini, di channel ini akan membahas semua seputar dunia fintech, baik pinjaman online ataupun pay later. Pokoknya semua tentang fintech ada di sini. Dan jangan lupa selalu tonton sampai akhir, dan jangan lupa juga beri dukungan buat saya untuk klik tombol subscribe di bawah agar saya semakin rajin mengupload videonya. Oke, kita lanjut ke informasinya. Kalian buka Play Store, lalu kalian cari aplikasi bernama Sumber Tunai. Aplikasi pinjaman dari perusahaan KSP Mitra Sejahtera ini sudah di-download lebih dari 500.000 unduhan dan mendapatkan review sebesar 3,2 bintang. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini berarti aplikasi ini memang kurang bagus karena terbukti dari ulasan dan jumlah pendownload yang tidak cukup banyak. Kalian bisa pinjam di aplikasi ini hingga limit sebesar 3 juta rupiah. Tapi limit ini nanti akan bergantung pada data dan keputusan analis pinjaman tersebut. Dan di sini bisa kita lihat dijelaskan pinjaman sampai dengan 91 hari, berarti sekitar 3 bulanan. Lalu proses yang cepat, hanya butuh KTP dan perangkat smartphone saja kalian bisa mengajukan pinjaman di aplikasi ini. Hanya butuh data pribadi, informasi pekerjaan, kontak darurat, dan informasi rekening bank untuk menerima dana pinjaman kalian nantinya jika disetujui. Di aplikasi ini bisa kita lihat mereka memberikan suku bunga dari aplikasi ini sebesar 0,05% per hari. Jadi ini per hari, dan per tahun sebesar 18,25% dari nilai pinjaman. Memang pinjaman ilegal itu bunganya sangat besar, tidak seperti pinjaman online yang legal. Ngomongin soal keamanan, aplikasi ini sepertinya agak diragukan karena tidak terdaftar di OJK, hanya terdaftar dan diawasi oleh KSP saja. Jadi untuk mengajukan pinjaman lebih baik kalian amankan semua data handphone kalian agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Nah, buat kalian yang butuh bantuan customer service, aplikasi ini siap membantu kalian. Jadi bila mana ada kendala dari pencairan atau proses pinjaman, kalian bisa hubungi channel-channel customer service dari aplikasi ini. Tapi sayangnya kontak dan alamat kantor aplikasi ini tidak jelas. Salah satu aplikasi pinjaman online terpercaya itu adalah adanya customer service aplikasi, tapi ini tidak ada, jadi jelas-jelas ini dipastikan ilegal. Lalu siapa saja yang bisa mengajukan pinjaman di aplikasi ini? Syaratnya hanya kalian warga negara Indonesia yang memiliki KTP, karena aplikasi ini sudah mengcover seluruh Indonesia. Terus tentunya kalian harus memiliki nomor handphone untuk verifikasi dan untuk mendaftar aplikasi ini. Dan yang terakhir, kalian harus memiliki rekening bank untuk menerima dana pinjaman kalian nantinya jika disetujui. Jadi cuma dengan syarat itu saja kalian bisa mengajukan pinjaman di aplikasi ini. Lanjut kita install aplikasinya. Nah, setelah terinstall, kalian lanjut saja mendaftar dengan nomor handphone kalian. Lalu kalian pilih produk pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Lalu akan dijelaskan semua rincian pinjaman, besar pinjaman, tenor pinjaman, dan bunga pinjaman. Nah, di sini kalian bisa baca baik-baik apakah kalian setuju untuk melanjutkan pinjaman ataukah tidak. Lalu kalian seperti biasa akan diminta untuk mengisi semua data-data yang diminta. Jadi ikuti saja instruksi yang ada di aplikasi, isi sejelas mungkin dan selengkap mungkin. Biasanya setelah selesai mengisi data pinjaman kalian akan diproses dan hanya butuh beberapa menit saja hingga pinjaman kalian bisa disetujui. Nah, itu informasi yang saya berikan kali ini. Silahkan mencoba, tapi ingat jangan gunakan pinjaman online untuk kebutuhan konsumtif agar kalian tidak terjebak utang nantinya. Jika kalian suka dengan video ini, klik like, dan jika video ini bermanfaat, klik saja share.